Umar bin Khattab. Khattab. Ya, Umar bin Khattab ini ditunjuk oleh Abu Bakar untuk menggantikan kedudukannya menjadi seorang pemimpin. Khalifah. Ya, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang disebut dengan pemilihan tidak langsung. Jadi cara pengangkatan khalifah itu ada dua, yaitu pemilihan langsung dan pemilihan tidak langsung. Langsung. Ya, setelah diadakannya pemilihan baik yang dilakukan secara langsung ataupun yang tidak langsung, setelah terpilihnya seorang pemimpin, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan baiat. Ya, melaksanakan baiat. Apa itu baiat? Apa sih? Baiat itu adalah ikrar sumpah. Ya. Ikrar sumpah yang dilakukan oleh masyarakat, bahwa masyarakat itu berikrar sumpah untuk setia kepada pemimpin terpilih. Ya. Itulah yang disebut dengan baiat. Ada beberapa contoh, ya. Contoh baiat, ada beberapa contoh baiat yang dilakukan pada waktu itu. Yang pertama adalah baiat Aqab, baiat Aqabah, ya. Baiat Aqabah, baik Aqabah yang pertama maupun Aqabah yang kedua. Baiat ini dilakukan oleh penduduk Madinah di Mekah, sumpah setia untuk memeluk agama Islam. Baiat. Kemudian yang kedua adalah baiat Ridwan, adalah baiat yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika tersiar kabar bahwa Utsman bin Affan dibunuh untuk menuntut balas kematiannya. Di baiat. Artinya apa? Penduduk atau masyarakat itu berbaiat setia kepada pemimpinnya. Nah, setelah itu antara rakyat dan pemimpin itu juga mempunyai hak dan kewajiban. Nah, setelah terbentuknya pemimpin, maka antara yang dipimpin dengan yang memimpin itu masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban rakyat atau yang dipimpin itu adalah pertama hak kebebasan beragama. Hak kebebasan beragama. Yang kedua adalah hak mendapat dan yang ketiga adalah hak hidup dan jaminan keamanan. Serta yang keempat adalah hak menyampaikan pendapat. Ini ada 4 hak bagi rakyat. Ya. Ini haknya. Artinya apa? Sebagai rakyat atau penduduk itu mempunyai hak untuk itu semua. Ya, untuk itu semua. Agama itu juga nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan. Kemudian keadilan, kalau merasa tidak adil, merasa tidak mendapatkan keadilan, mau bisa rakyat itu menuntut hak keadilan. Ketika hidupnya terganggu, merasa tidak aman, tidak tentram dengan ulah orang lain, maka dia mempunyai hak ya, untuk mendapatkan keamanan, ketentraman dan lain sebagainya. Itu adalah suatu hak bagi rakyat. Ya.
Tapi rakyat juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Apa itu? Rakyatnya harus taat dan patuh kepada khalifah. Khalifah yang sah, pemimpin yang sah. Itu rakyat harus taat dan patuh. Kemudian yang kedua, ikut menciptakan dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kaum muslimin. Ini kewajiban, ya, kewajiban bagi rakyatnya. Kemudian yang ketiga, cinta tanah air dan siap mempertahankan serta membela negara jika diperlukan. Ya, ini adalah kewajiban dari rakyat atau masyarakat. Ya. Nah, ini apa namanya terkait dengan yang namanya khilafah itu tadi, ya, khilafah, cara-cara pengangkatan khilafah. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan Majelis Syura dan Ahlul Halli wal Aqdi. Apa itu Majelis Syura dan apa itu Ahlul Halli wal Aqdi? Yang pertama adalah Majelis Syura. Apa itu Majelis Syura? Majelis Syura itu adalah artinya menjelaskan, menyatakan, mengajukan, dan mengambil sesuatu. Itu adalah arti daripada Majelis Syura secara bahasa. Ya, menjelaskan, menyatakan, mengajukan, dan mengambil sesuatu. Atau mempunyai arti juga berunding. Atau saling tukar pendapat. Atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Jadi kata atau hal bermusyawarah dalam bahasa Indonesia, ya, itu adalah Majelis Syura. Paham ya? Jadi Majelis Syura itu adalah majelis permusyawaratan. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan musyawarah. Itu Majelis Syura. Majelis Syura dapat juga diartikan sebagai tempat atau majelis menukar pikiran, gagasan, atau ide. Termasuk saran-saran yang dimajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum sampai kepada suatu solusi atau permufakatan. Jadi yang namanya hidup bernegara, hidup bermasyarakat, itu ada sesuatu permasalahan itu pasti. Ya. Nah, permasalahan itu tidak cukup dibiarkan begitu saja, tapi harus dipecahkan, diselesaikan dengan cara musyawarah. Itulah. Ya. Nah, musyawarah inilah untuk mencapai mufakat. Jalannya ada tukar menukar pendapat, ada tukar menukar ide, ada saling melengkapi ide-ide ataupun pendapat-pendapat yang lain sehingga dicapailah suatu kesepakatan. Inilah yang disebut dengan Majelis Syura. Nah, untuk menjadi anggota Majelis Syura ini artinya tidak semua orang itu bisa diajak untuk melakukan musyawarah ketika ada permasalahan yang perlu dipecahkan. Hanya orang-orang tertentu
yang melakukan musyawarah orang-orang yang memiliki syarat-syarat tertentu untuk bisa melakukan musyawarah atau menjadi anggota majelis syuro. Yang pertama, dia harus takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memelihara agama. Ini yang pertama. Syarat untuk menjadi anggota majelis syuro itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memelihara agama. Ini artinya majelis syuro ditinjau dari segi syariat ya, syariat. Kemudian yang kedua, mempunyai sifat adil. Mempunyai sifat adil. Keadilan ini sangatlah dibutuhkan, diperlukan di dalam musyawarah. Ketika melakukan musyawarah, ya tidak boleh mengambil kesepakatan berat sebelah. Harus betul-betul dilakukan oleh dengan penuh keadilan. Dan keadilan ini akan bisa terwujud manakala anggota-anggota musyawarah atau anggota-anggota majelis syuro itu adalah orang-orang yang adil. Kemudian yang ketiga adalah jujur, berbudi luhur, kuat cita-cita serta tidak mudah putus asa. Ini syarat untuk menjadi majelis syuro. Kemudian yang keempat, ahli ilmu, artinya pengetahuan tinggi dan berpengalaman luas dalam bidang ya. Kemudian yang selanjutnya syarat untuk menjadi anggota majelis syuro itu adalah mempunyai pendirian yang teguh dan bijaksana. Teguh dan bijaksana. Ketika seseorang melakukan tindak atau melakukan musyawarah, dia harus mempunyai kebijaksanaan. Tidak boleh arogan, ya. Tidak boleh menangnya sendiri, tapi harus menerapkan kebijaksanaan, menghargai pendapat dan masukan serta ide dari orang-orang lain. Karena ketika di dalam melaksanakan musyawarah, tentu banyak ide-ide dan masukan-masukan dari orang lain yang masukan ide itu boleh jadi bertentangan dengan ide kita. Ada 5 persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi majelis syuro. Kemudian apa itu hak dan kewajiban daripada majelis syuro? Majelis ini didirikan tentu mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban dan haknya itu adalah satu, memilih, mengangkat, dan memberhentikan khalifah. Ya. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan khalifah. Ketika khalifah sudah habis masa jabatannya, atau ketika khalifah di dalam menjalankan tugasnya tidak becus atau tidak mampu menjalankan tugasnya, maka ini adalah tugas daripada majelis syuro. Mengangkat, memilih, atau menghentikan khalifah atau pemimpin. Kemudian yang kedua, membuat undang-undang bersama khalifah demi pelaksanaan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat undang-undang, aturan-aturan yang harus dijalankan oleh seluruh masyarakat, khususnya umat Islam, agar tercipta masyarakat yang damai dan kondusif, masyarakat yang sesuai dengan cita-cita bersama.
Kemudian merencanakan atau menetapkan rancangan anggaran belanja. Anggaran belanja. Sebuah negara itu juga mempunyai anggaran pembelanjaan. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, negara mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, negara untuk memenuhi kebutuhannya itu perlu belanja ke negara lain atau belanja ke daerah lain. Nah, oleh karena itu untuk belanja itu juga gratis, tapi perlu adanya anggaran. Nah, anggaran inilah yang ditetapkan oleh Majelis Syuro. Hak dan kewajibannya adalah salah satunya menentukan anggaran. Kemudian mengawasi jalannya pemerintahan. Agar pemerintahan ini bisa berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, apabila tidak terjadi penyelewengan, maka perlu adanya pengawasan, diawasi. Nah, yang ngawasi itulah adalah anggota-anggota Majelis Syuro. Kemudian yang selanjutnya, mewakili rakyat dalam bermusyawarah. Ya, bermusyawarah dengan khalifah untuk menyelesaikan berbagai persoalan demi kepentingan rakyat. Ketika sebuah negara itu mempunyai permasalahan, maka permasalahan itu perlu diselesaikan, dan yang menyelesaikan itu tentunya adalah pemimpinnya, dan pemimpin itu harus mendapat kesepakatan dari rakyatnya. Nah, nggak mungkin kalau pemimpin itu mengajak musyawarah masyarakatnya sebegitu banyaknya. Maka yang diajak musyawarah adalah wakil-wakil rakyat yang ada di Majelis Syuro itu. Jadi mewakili rakyat untuk melakukan musyawarah dengan khalifah. Itu adalah hak dan kewajiban daripada Majelis Syuro. Itu ada 6, ya. Ingat, ada berapa? Halo? Ada berapa? 6, ya. 6. Kemudian selanjutnya hikmah adanya Majelis Syuro. Nah, sekarang hikmahnya. Hikmah Majelis Syuro, diadakannya Majelis Syuro itu ada beberapa hikmah. Satu, menghasilkan keputusan yang adil dan bisa diterima semua pihak. Itu hikmahnya adalah bisa menghasilkan hasil daripada musyawarah sesuai dengan pihak-pihak, terutama masyarakat luas. Kemudian mengurangi potensi terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, menghindari perpecahan dan dalam masyarakat. Kemudian dapat memilih dan mengangkat pemimpin yang tepat sesuai dengan aspirasi rakyat. Itu adalah hikmah diadakannya Dewan Syuro. Kemudian dapat menyadarkan manusia akan dirinya yang lemah. Kemudian yang terakhir, ini hikmahnya ada 6 juga, ya. Yang terakhir, dapat melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya berupa musyawarah. Nah, itu terkait dengan hikmah diadakannya atau adanya Dewan Syuro. Kemudian selanjutnya, ini adalah ahlul halli wal aqdi. Kalau tadi Dewan Syuro, sekarang ahlul halli wal aqdi. Apa itu ahlul halli wal aqdi? Ahlul halli wal aqdi
secara bahasa berarti orang yang berhak melepaskan. Sedangkan adi berarti mengikat. Ya. Secara bahasa, hal ini berarti orang yang berhak melepaskan, sedangkan ahli adi adalah berarti mengangkat. Disebut melepaskan karena merekalah yang menentukan untuk melepaskan atau tidak memilih orang-orang yang tidak disepakati. Dikatakan mengikat karena kesepakatan mereka bisa mengikat orang-orang yang memenuhi syarat untuk dipilih mendukung jabatan tertentu. Nah, itu makna ahlul hali wal aqdi secara bahasa. Sedangkan secara istilah yang dikatakan ahlul hali wal aqdi adalah wakil-wakil rakyat yang menjadi anggota majelis syura untuk memutuskan suatu keputusan demi kepentingan rakyat. Nah, jadi ahlul hali wal aqdi itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di majelis syura. Nah, mereka itulah yang akan mengambil suatu keputusan. Mereka itulah yang akan melakukan tindakan atau musyawarah mewakili rakyatnya untuk mengambil suatu keputusan yang mana keputusan itu harus berpihak kepada rakyat. Nah, kalau di Indonesia itu contohnya seperti MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mereka itulah wakil-wakil kita yang ada di mereka itulah yang akan melakukan musyawarah ketika ada permasalahan. Imam Muhammad Fakhruddin Al-Razi, Imam Muhammad Fakhruddin Al-Razi, ya. Ingat, Imam Muhammad Fakhruddin Al-Razi itu menafsirkan kata ulil amri dalam surah An-Nisa ayat 59 dengan ahlul halli wal aqdi, yaitu alim ulama atau pemimpin-pemimpin yang ditaati oleh rakyat. Para ulama fuqaha merumuskan ahlul halli wal aqdi sebagai sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Ya, itu menurut Imam Muhammad Fakhruddin Al-Razi, ya, bahwa beliau menafsirkan di dalam ayat 59 ulul amri itu dengan ahlul halli wal aqdi. Ya, itu pengertian daripada ahlul halli wal aqdi. Kemudian ahlul halli wal aqdi adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di dewan syura mewakili rakyat. Lalu apa tugas mereka? Mereka wakil-wakil rakyat yang duduk di majelis itu mempunyai tugas pokok. Yang pertama adalah menjalankan tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Ya, ini adalah tugas pokok daripada wakil-wakil rakyat, yaitu keamanan dan pertahanan, tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Kemudian yang kedua, berhak mengeluarkan mosi, ya, mosi tidak percaya kepada kepala negara yang melanggar dan bertentangan dengan perintah agama. Ini tugas pokoknya seperti itu.
tugas pokok yang kedua itu. Ya. Ketika sebuah negara yang mana pemimpinnya itu tidak sesuai lagi dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan, yang dalam hal ini aturan-aturan syariat Islam, maka wakil-wakil rakyat itu mempunyai tugas untuk mengajukan mosi tidak percaya kepada pemimpin yang menyeleweng itu. Ya. Ketika rakyatnya juga tidak percaya kepada pemimpinnya, maka rakyat itu bisa mengajukan protes melalui wakil rakyat yang duduk di majelis Dewan Syura itu. Ini yang kita bicarakan adalah khilafah yang sesuai dengan syariat agama, ya, sesuai dengan syariat agama. Kemudian yang ketiga, tugas pokoknya adalah berhak membatasi kekuasaan kepala negara melalui pembentukan undang-undang. Artinya kepala negara atau pemimpin yang terpilih itu juga tidak semena-mena melakukan tindakan-tindakan semaunya. Tapi tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk membuat peraturan perundang-undangan itulah yang akan memberikan batasan-batasan sampai di mana tindakan yang harus dilakukan oleh kepala negara, tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan oleh kepala pemerintah. Nah, undang-undang inilah yang dilakukan, yang tugas pokok daripada wakil rakyat itu, ya, membatasi kekuasaan kepala negara atau kepala pemerintah, agar kepala pemerintah atau kepala negara itu tidak semena-mena di dalam melakukan tindakan. Nah, ini adalah tugas pokok daripada wakil-wakil rakyat. Dari sini mungkin ada yang perlu ditanyakan dari kalian. Ya, halo? Bisa dengar suara Pak Guru? Tidak ada suara. Bisa dengar suara Pak Guru? Bisa ya? Nah, itulah ya yang kita pelajari pada kesempatan ini. Ada 2 poin, yaitu tentang tata cara pengangkatan khalifah, serta yang kedua adalah tentang majelis syuro dan ahlul hali wal aqdi. Tentu dari keterangan yang tadi disampaikan mungkin sudah kalian dapat, ya, itu yang kalian dapat, atau mungkin kalian bisa pelajari melalui materi-materi yang sudah dikirim oleh sekolahan kepada kalian terkait dengan pelajaran fikih. Ya. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Cukup ya? Cukup. Kalau sudah cukup, ini pelajarannya saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan bertemu kembali pada minggu depan, ya, tentunya dengan pembahasan yang berbeda, ya, pembahasan yang berbeda, ya. Nah, insya Allah minggu depan kita akan membicarakan tentang jihad fisabilillah, ya, jihad fisabilillah. Demikian
Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.